Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam manajemen kurikulum. 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang memiliki peran terbesar dalam peningkatan mutu pengajaran. Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990, kepala sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pendidikan, mengelola sekolah, mengembangkan tenaga pengajar lainnya, serta menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana. Kepala sekolah dengan demikian memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah dalam memahami sekolah sebagai suatu sistem yang harus diatur dan dikelola dengan baik, termasuk pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Mulyasa mengemukakan 7 peran utama bagi pemimpin sekolah, yaitu 1. Kepala sekolah sebagai edukator. Peran kepala sekolah sebagai guru adalah menciptakan suasana kondusif di sekolah, membimbing siswa, memotivasi tenaga pengajar, dan menerapkan model pembelajaran yang menarik, seperti belajar kelompok, kelas 6, dan menyelenggarakan program akselerasi untuk siswa yang lebih cerdas dan normal. 2. Kepala sekolah sebagai manajer. Manajemen pada hakikatnya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha anggota organisasi dan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus mampu menggunakan sumber daya sekolah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan. 3. Kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator terlibat erat dalam berbagai fungsi manajemen administrasi, pendaftaran, kompilasi, dan dokumentasi semua program sekolah yang kemudian diperlukan untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Perencanaan yang dilakukan meliputi penyusunan program tahunan sekolah, yang meliputi perencanaan program akademik, kemahasiswaan, personalia, pendanaan, dan fasilitas yang diperlukan. 4. Kepala sekolah sebagai pengawas. Sebagai pengawas, seorang kepala sekolah mengawasi pekerjaan staf pengajar dan juga melakukan mentoring yang dirancang khusus untuk membantu guru dan konselor belajar tentang tugas sehari-hari di sekolah, sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk melayani siswa dan orang tuanya, sehingga sekolah dengan lebih baik dan berusaha untuk menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar yang lebih efektif. 5. Kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu mengarahkan dan memimpin, meningkatkan kemauan dan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin dapat dianalisis dari segi kepribadian, pengetahuan, fakultas, visi misi sekolah, pengambilan keputusan, dan keterampilan komunikasi. 6. Kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah memerlukan strategi yang tepat untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari ide-ide baru, mengintegrasikan setiap kegiatan menjadi contoh bagi staf pengajar, dan mengembangkan inovatif model pembelajaran. Kepala sekolah sebagai inovator dalam meningkatkan kemampuan profesional tenaga pengajar tercermin dalam pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, mendelegasikan, integratif, rasional, objektif, keteladanan, disiplin, adaptif, dan fleksibel. 7. Kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai seorang motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk memotivasi tenaga kependidikan dalam pelaksanaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Motivasi ini dapat ditingkatkan dengan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, motivasi, kinerja yang memuaskan, dan menyediakan berbagai sumber belajar. Tugas kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Tugas kepala sekolah dalam manajemen kurikulum yaitu 1. Penyusunan rencana sekolah atau madrasah untuk tingkat perencanaan yang berbeda. 2. Pengembangan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. 3. Pengelolaan sekolah atau madrasah dalam rangka pemanfaatan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. 4. Perubahan pengelolaan dan pengembangan sekolah atau alamat menjadi organisasi belajar siswa. 5. Menciptakan budaya dan suasana sekolah yang kondusif bagi pembelajaran dan inovasi siswa. Itu bagian B, kompetensi kepala sekolah. 1. Kompetensi umum. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, dipersyaratkan harus memenuhi kompetensi-kompetensi berikut. A. Kepribadian.
Seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kepribadian sebagai berikut. 1. Berakhlak mulia, mengembangkan kebudayaan dan tradisi, dan menjadi teladan bagi komunitas di sekolah. 2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. 4. Bersifat terbuka dalam melaksanakan tugas utama dan fungsi. 5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai seorang kepala sekolah. 6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. B. Kemampuan manajemen. 1. Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. 2. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan keperluan. 3. Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. 5. Menciptakan budaya dan suasana sekolah yang kondusif bagi pembelajaran dan inovasi siswa. C. Kewirausahaan. 1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. 2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai kumpulan pembelajar yang efektif. 3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas utama dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. 4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi rintangan yang dihadapi. 5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. D. Supervisi. 1. Merancang program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan jabatan guru. 2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru menggunakan pendekatan dan teknik pengawasan yang tepat. 3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. E. Sosial. 1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Rahmiati. 2. Kompetensi emosi menurut Goleman adalah kompetensi emosi itu sebagai suatu pemahaman yang mendalam mengenai kekuatan, kekurangan, keperluan, dan arah haluan emosi termasuk keikhlasan terhadap diri sendiri dan orang lain. Goleman juga menegaskan bahwa suatu kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan dan perlu dikuasai. Goleman telah membagi kompetensi emosi ke dalam 4 kelompok. A. Kesadaran diri dibagi lagi menjadi 6. 1. Pengendalian emosi. 2. Orientasi pencapaian. 3. Sikap optimis. 4. Ketulusan. 5. Kemampuan menyesuaikan diri. 6. Inisiatif. Yang B. Manajemen diri. Yang pertama yaitu kemampuan mengendalikan emosi sendiri. Yang kedua berorientasi pada pencapaian. Yang ketiga memiliki sikap optimis. Yang keempat memiliki ketulusan. Yang kelima kemampuan menyesuaikan diri. Yang keenam memiliki inisiatif. Yang C. Kesadaran sosial. Yang pertama empati. 2. Orientasi pelayanan. 3. Kesadaran organisasi. Bagian D. Manajemen relasi. Yang pertama kerja sama kelompok. Yang kedua kepemimpinan berinspirasi. Yang ketiga pola perubahan. Yang keempat manajemen konflik. Yang kelima pengaruh. Syarat-syarat kepala sekolah ialah memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolahan yang dipimpinnya. Yang ketiga, mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. Yang keempat, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya. Yang kelima, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya. Dan selanjutnya bagian C, manajemen sekolah. Manajemen sekolah ialah sebagai proses penggunaan sumber daya sekolah. Penggunaan sumber daya ini dengan menjalankan fungsi administrasi. Fungsi tersebut meliputi perencanaan, perorganisasian, pengaktifan, dan pengarahan fungsi-fungsi dalam segala aspek-aspek secara lebih efektif dan efisien, dengan menggunakan setiap potensi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dan produktivitas mutu sekolah secara berdaya dan berhasil. Komponen-komponen dalam manajemen sekolah ada manajemen kurikulum, yaitu segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh seluruh peserta didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Manajemen kurikulum ini terdapat pada kegiatan yang dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Kegiatan manajemen dititik beratkan pada usaha pembinaan situasi belajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Yang B, manajemen personel sekolah. Personel itu dalam sekolah disebut juga dengan pegawai, yang mana personel di sekolah ini meliputi unsur guru dan karyawan. Secara terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah adalah KS, guru,
pegawai tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah. Kepala sekolah itu mampu menjadi manajer yang efisien dan memimpin yang efektif. Kepala sekolah harus mencerminkan tampilan sebagai kepala sekolah yang sejati, yaitu memiliki kemampuan manajemen dan dapat menampilkan sikap dan sifat sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah bermakna sebagai segala yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. Yang C, manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut Suharsimi, beliau mengatakan bahwa prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah, yang mana prasarana pendidikan ini berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. Secara garis besarnya, manajemen sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yaitu penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan, atau pengurusan, dan pertanggungjawaban. Yang D, manajemen keuangan sekolah. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah ini akan sangat terasa apabila diterapkan pada manajemen berbasis sekolah. Manajemen keuangan dalam manajemen berbasis sekolah menuntut kemampuan segala untuk mendapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang E, manajemen peserta didik. Peserta didik ini merupakan salah satu komponen dalam proses manajemen sekolah. Ari Kunto menjelaskan bahwasanya peserta didik itu adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Artinya, peserta didik ini harus lebih khusus dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang mana peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Bagian F, organisasi sekolah atau lembaga pendidikan formal. Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah harus mencapai tujuan dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan. Suryo Subroto mengatakan, melalui struktur organisasi yang ada tersebut, orang akan mengetahui tugas dan wewenang kepala sekolah, tugas guru, tugas karyawan sekolah, atau pegawai tata usaha. Yang G, hubungan sekolah dengan masyarakat, atau disebut juga dengan kegiatan humas, yang mana hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi sangat perlu untuk menunjang peningkatan mutu dan prestasi sekolah. Purwanto mengatakan, hubungan sekolah dengan masyarakat itu mencakup hubungan sekolah dengan sekolah-sekolah lain, hubungan sekolah dengan pemerintah setempat, hubungan sekolah dengan instansi-instansi, dan hubungan sosial dengan masyarakat pada umumnya. Yang D, hubungan manajemen sekolah dengan manajemen kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tidak pernah lepas dari kegiatan pembelajaran, karena kurikulum ini merupakan upaya untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Diperlukan manajemen, organisasi dan regulasi atau kegiatan terkait pelatihan serupa yang mengembangkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tujuan pelatihan seoptimal mungkin. Dengan kata lain, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak efektif atau bahkan mungkin berada di luar tujuan yang telah ditetapkan. Kurikulum ini tanpa pembelajaran adalah kurikulum yang sia-sia. Karena pelaksanaan kurikulum itu tidak pernah lepas dari kegiatan pembelajaran. Dan juga karena kurikulum ini merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.